Konnichiwa minasang. Hari ini tanggal 18 Oktober 2025. Saya Iman Ari akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan kemarin pada tanggal 17 Oktober 2025. Yang pertama ada nani nani wa nani nani yori, yang berarti daripada. Pungka ini digunakan untuk membandingkan. Contohnya, Yamada-san wa Tanaka-san yori futoi desu. Saudara Yamada lebih gemuk daripada saudara Tanaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teimas. Yang pertama ada teimas yang berarti sedang, yaitu menggunakan kata kerja aktif teimas. Contohnya, benkyou shiteimasu, sedang belajar. Yang kedua, teimas yang memiliki arti profesi atau kegiatan berulang, yaitu menggunakan kata kerja aktif teimas. Contohnya, hito o naoshite imasu, sedang mengobati orang. Ini merupakan kalimat contoh pengungkapan profesi tanpa menyebut profesi. Kalau dilihat dari contoh ini, orang tersebut memiliki profesi sebagai dokter atau isya. Terus selanjutnya adalah maibang benkyou shiteimasu, setiap malam belajar. Kalimat ini merupakan ungkapan kegiatan berulang, bahwa setiap malam belajar. Terus selanjutnya nani ga, kata kerja pasif teimasu, untuk mengungkapkan dalam keadaan. Contohnya, pasokon ga kowarete imasu, laptop dalam keadaan rusak. Selanjutnya di sini ada nani takai mama, ditambah dengan kalimat positif yang berarti dalam keadaan, dan bisa menggunakan partikel D, bisa juga tidak menggunakan partikel D, atau bisa diartikan juga biarkan, tergantung kalimatnya ya minasang. Contoh, denki o suketa mama benkyou shimasu, dalam keadaan lampu menyala belajar. Terus yang menggunakan mama di sini juga ada nai mama, kata sifat i mama, kata sifat na mama, kata benda no mama. Masing-masing contohnya, denki o kesanai mama nemashita, dalam keadaan tidak menyalakan lampu telah tidur. Terus yang menggunakan kata sifat i
Atsui mama eyakong o sukemas. Dalam keadaan panas, menyalakan AC. Yang menggunakan kata sifatna shijuka na mama nemashita. Dalam keadaan sunyi atau sepi, telah tertidur. Yang menggunakan kata benda satsu no mama gakko e ikimasu. Dalam keadaan memakai kemeja pergi ke sekolah. Selanjutnya ada mada nani-nani te imas yang berarti masih, dan mada nani-nani kalimat negatif yang berarti belum. Contoh, mada terebi o mite imasu. Masih menonton televisi. Yang belum, mada tabemaseng yang berarti belum makan. Terus yang selanjutnya ada nani-nani tekara yang berarti setelah. Contoh, shugudai o shitekara. Setelah mengerjakan shugudai, yasumimasu akan beristirahat. Selanjutnya ada nani-nani tara atau dara yang menggunakan takai ditambah ra yang berarti kalau, juga bisa diartikan setelah, karena, ataupun ketika. Contohnya, byoki dattara, karena sakit, kusuri o nomimasu, minum obat. Atau kalau sakit minum obat, atau bisa ketika sakit minum obat. Terus ada contoh lain, jika enggak attara asobimasu, kalau ada waktu bermain. Selanjutnya di sini ada nani-nani ga, kata kerja aktif te arimasu yang berarti ter atau di. Jadi kata kerja aktif di sini bisa ditambahkan ter atau di. Contoh, namae ga kaite arimasu. Namanya tertulis atau namanya ditulis. Atau contoh lain, yomimasu, yonde arimasu, dibaca atau bisa juga terbaca. Selanjutnya ada bentuk naikei yang berarti tidak atau nai sendiri, memiliki arti arimaseng. Atau arimaseng itu perubahan bentuk nainya, ya nai itu sendiri. Kecuali kalau kata kerja selain arimaseng ditambah nai, itu nainya berarti tidak. Sebelum merubah kata kerja, kita harus tahu dulu mana yang termasuk grup 1, grup 2, ataupun grup 3. Biasanya kalau yang termasuk grup 1 sebelum mas itu memiliki vokalan i. Yang termasuk grup 2 sebelum mas memiliki vokal e. Dan yang termasuk grup 3 biasanya kimas ataupun shimas. Tetapi
yang termasuk grup 2 ini juga ada yang sebelum mas memiliki ciri vokalan I, tetapi termasuk ke dalam grup 2 itu adalah khusus ya minasang. Ini yang grup 1. Untuk grup 1 sendiri itu cara mengubahnya adalah vokal I-nya diganti A, mas-nya dihilangkan dan ditambah nai. Contoh, kaki mas berubah menjadi kakanai. Ki-nya di sini diganti vokalan A yaitu K, masnya dihilangkan ditambah nai menjadi kakanai yang berarti tidak menulis. Terus ada aimas. Untuk aimas ini kan I-nya kan vokalan I. Untuk khusus untuk huruf I ketika dirubah ke bentuk nai itu berubah menjadi wa. Jadi aimas itu awanai. I-nya berubah menjadi wa, masnya dihilangkan ditambah nai, awanai, yang berarti tidak bertemu. Terus selanjutnya ada hanasimas. Si-nya ini kan sebelum mas kan si-nya diubah ke vokalan A yaitu sa, masnya dihilangkan ditambah nai menjadi hana sanai, tidak berbicara. Terus untuk grup kedua, masnya dihilangkan tinggal ditambah nai. Contoh, tabe mas. Tabe masnya dihilangkan ditambah nai, tabe nai, yang berarti tidak makan. Terus mimas. Ini mimas sendiri adalah kata kerja yang memiliki ciri seperti kelompok 1 tetapi termasuk ke dalam kelompok 2. Mimas, masnya dihilangkan ditambah nai menjadi minai yang memiliki arti tidak melihat. Terus selanjutnya ada karimas. Karimas juga kata kerja khusus ya minasang. Karimas, masnya dihilangkan tinggal ditambah nai menjadi karinai yang berarti tidak meminjamkan atau tidak meminjam. Terus untuk grup yang ketiga ada kimas berubah menjadi konai yang berarti tidak datang, dan simas menjadi sinai yang berarti tidak melakukan. Contoh, benkyo simas menjadi benkyo sinai yang berarti tidak belajar. Selanjutnya ada bentuk zu. Zu ini sama, memiliki arti tidak. Zu ini sama dengan nai, jadi gampang ya minasang. Kalau merubah nai ke bentuk zu, tinggal nainya ini tinggal diganti menggunakan zu. Mari kita bahas untuk grup pertama. Vokal I diganti A, mas dihilangkan
ditambah zu. Sama kan, sama perubahan bentuk nai. Tapi berbedanya ini bentuk zu. Contoh, kakimas, kakazu. Sama minasang. Ki-nya, vokalan i-nya diubah ke vokalan a. Masnya dihilangkan, ditambah zu menjadi kakazu. Memiliki arti sama, tidak menulis. Untuk aimas, i-nya diubah ke vokalan a menjadi wa. Masnya dihilangkan, ditambah zu menjadi awazu, tidak bertemu. Selanjutnya ada hanashimas. Hana, si-nya diubah ke vokalan a menjadi sa. Masnya dihilangkan, diganti zu menjadi hanasazu, yang berarti tidak bicara. Untuk grup yang kedua, sama, masnya dihilangkan, tinggal ditambah zu. Contoh, tabemas, masnya dihilangkan, ditambah zu menjadi tabezu, yang berarti tidak makan. Terus mimas, masnya dihilangkan, ditambah zu menjadi mizu, yang berarti tidak melihat. Terus untuk grup ketiga, simas. Agak berbeda di sini ya minasang. Simasnya itu si-nya berubah menjadi se, masnya dihilangkan, ditambah zu yaitu sezu. Contoh benkyoshimas yaitu berubah menjadi benkyosezu, yang berarti tidak belajar. Terus kimas menjadi kozu, atau yang berarti tidak datang. Dan untuk arimas di sini khusus. Arimas itu kalau perubahan zu-nya menjadi nasi. Berarti kalau tadi kan arimaseng itu nai. Arimaseng itu perubahan bentuk nai-nya menjadi nai, perubahan bentuk zu-nya menjadi nasi. Itu khusus ya minasang. Dan yang terakhir ada perubahan shieki ukemi kei, yang berarti disuruh, dibuat, diizinkan, atau dibiarkan. Untuk perubahan sendiri ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Untuk grup 1, vokalan i diganti a, mas dihilangkan, ditambah saremas. Contoh, kakimas menjadi kakak saremas. Vokal i-nya diganti vokal a, masnya dihilangkan, ditambah saremas, yang berarti disuruh menulis, atau bisa juga diizinkan menulis. Terus ada aimas, berubah menjadi awa saremas. Vokal i diganti vokal a, i menjadi wa, mas dihilangkan, ditambah saremas. Terus ada hanashimas, berubah menjadi hana sasaremas.
yang berarti disuruh berbicara. Yang Aimas disuruh bertemu. Untuk grup 2, masnya dihilangkan, ditambah sasera mas. Contoh tabe mas. Tabe, masnya dihilangkan, menjadi tabe sase raremas, yang berarti disuruh makan. Terus ada mimas. Mi, masnya dihilangkan, ditambah sase raremas, menjadi mi sase raremas, yang berarti disuruh melihat. Untuk grup ketiga, simas menjadi sase raremas, kimas menjadi kosase raremas, yang berarti disuruh datang. Untuk simas, contohnya benkyo simas. Benkyo sase raremas, disuruh belajar. Untuk yang diartikan dibuat, biasanya itu untuk merubah kata kerja ekspresi. Contohnya menangis. Menangis itu nakimas, berarti nakimas, naka saremas, yang berarti dibuat menangis. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.